Kasus kriminal ini berawal di era 90-an. Meski ganjil dan sadis, kasus ini tampaknya tidak populer. Tokoh utama dalam kasus ini adalah Maria Ursula Tangguh, seorang ibu rumah tangga yang bersuamikan seorang pria sukses dan kaya. Hidup mereka makmur, anak mereka 2. Di bulan Agustus 1992, saat mengandung anak ketiga, Maria Ursula Tangguh menyetrika ART-nya yang bernama Atun hingga tewas. Wanita itu ditangkap polisi. Kasusnya disidangkan dan majelis hakim menjatuhkan vonis padanya, hanya 4 tahun penjara. Sekeluar dari penjara tahun 1996, Maria Ursula Tangguh kembali menjalani kehidupannya sebagai istri dan ibu. Dan seperti sebelumnya, sang madam juga mempekerjakan ART untuk mengerjakan tugas rumah tangga. Namun tidak lama kemudian, Srini, seorang ART-nya, tewas. Usut punya usut, ternyata lagi-lagi Maria pembunuhnya. Dia telah menyiksa sang ART hingga menghembuskan nafas terakhir. Maria Ursula Tangguh kembali ditahan. Perkaranya pun disidangkan. Saat ditanya mengapa dirinya melakukan pembunuhan, Maria menjawab, dia lupa, tidak tahu. Dokter yang hadir sebagai saksi ahli di persidangan menyatakan Maria Ursula Tangguh berkepribadian ganda sehingga dirinya tidak sadar saat kepribadian yang lain muncul dan membunuh sang ART Srini. Majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara pada Maria Ursula Tangguh. Namun dengan catatan dia tidak wajib menjalaninya sebab dirinya menderita gangguan jiwa alias berkepribadian ganda. Majelis hakim juga memutuskan untuk selanjutnya Maria Ursula Tangguh tidak boleh mempekerjakan ART. Keluarga Maria kemudian memberikan kompensasi sebesar 30 juta rupiah bagi keluarga Srini. Dan sejak Desember 96, Maria Ursula Tangguh dirawat di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat. Perumahan Kedoya Garden di Kebonjeruk, Jakarta Barat merupakan kompleks pemukiman orang berduit. Rumah-rumah di sana berdiri megah dengan 2 lantai dan pekarangan luas yang kadang dilengkapi kolam renang. Salah satu penghuninya adalah dokter spesialis anak dengan istri dan anak-anak mereka. Sang istri bernama Renata Tan. Hidup mereka sangat berkecukupan, kemana-mana diantar sopir dan sehari-hari dilayani 3 ART, yaitu Septiana Maulina, Anissa, dan Satini. Septiana Maulina alias Lina baru berusia 16 tahun. Sama seperti ibunya Suwartinah, dia merantau ke Jakarta demi mencari nafkah menjadi ART. Asalnya dari desa Jambu, Wangon, Banyumas, Jawa Timur. Sudah 9 bulan Lina bekerja di Kedoya Garden. Majikannya Renata Tan, seorang ibu rumah tangga yang kejam. Ketiga ART yaitu Lina, Anissa, dan Satini kerap mendapatkan perlakuan kasar dari wanita itu. Lina sebenarnya sudah beberapa kali curhat lewat telepon kepada ibunya Suwartinah yang bekerja di Kalideres, Jakarta Barat. Sejak bekerja dia tidak pernah menerima gaji, dilarang keluar rumah, diawasi setiap menerima telepon dari ibunya, dan kerap dianiaya seperti dipukul dan dijambak. Hal itu tidak hanya menimpa Lina, namun juga menimpa kedua ART lainnya, Anissa dan Satini. Meski menderita, ketiganya berusaha bertahan. Pada Selasa 22 Juli 2008, seperti biasa, setiap pukul 5.30 pagi, Lina mengepel di lantai 2 rumah majikannya. Tiba-tiba Renata menyambar sebilah rotan dan memukuli Lina. Lina menjerit, mohon agar si majikan menghentikan aksinya. Mendengar jeritan Lina, Anissa dan Satini bergegas naik ke lantai 2. Mereka lihat sang majikan Renata tengah menganiaya Lina, menjambak dan membenturkan kepalanya ke lantai hingga berdarah. Namun Anissa dan Satini diam saja, tak berani berbuat apa-apa sebab takut. Saat itu Lina telah terkapar di lantai yang memerah oleh darahnya, tidak bergerak. Tapi tampaknya Renata belum puas. Dia seret ART-nya itu ke lantai bawah lewat tangga. Lalu dia ambil air panas dan mengguyur tubuh Lina. Lina tidak bergerak, tetap diam. Kepada Anissa dan Satini yang menyaksikan semuanya, Renata membentak, "Sudah, diam kalian. Dia pasti kecapean, pura-pura tidur." 1 jam berlalu.
Ditunggu-tunggu Lina tidak kunjung bangun. Renata mulai khawatir. Dia segera menghubungi Ronald yang merupakan guru les anak-anaknya yang tinggal di Kalideres dan juga merupakan majikan Suartina, ibu Lina. "Tolong datang ke rumah, Lina pingsan karena jatuh dari tangga rumah," katanya pada Ronald. Sore hari, Ronald pun datang dan memeriksa Lina yang tidak bergerak. Pria itu menyarankan agar Lina dibawa ke RSCM. Bersama sopir, Renata pun membawa Lina ke RSCM dan tiba di sana sekitar pukul 9 malam. Namun terlambat. Dokter mengatakan Lina telah meninggal beberapa jam sebelum dibawa ke rumah sakit. Ketika kembali ke rumah, Renata langsung mengancam Anissa dan Satini. "Tutup mulut." Wanita itu memerintahkan agar Anissa dan Satini mengatakan Lina meninggal karena jatuh dari tangga. Namun Anissa dan Satini yang kini ketakutan dengan keselamatan jiwa mereka nekat dan berhasil kabur dari rumah lalu melaporkan semuanya ke polisi. Polisi segera mendatangi rumah Renata Tan di Kedoya Garden dan menangkap wanita itu. Tak lama kemudian, kedok Renata pun terbongkar. Sesungguhnya, Renata Tan adalah Maria Ursula Tangguh, wanita yang pada tahun 90-an pernah membunuh 2 ART-nya. Dulu tahun 92 dia divonis 4 tahun penjara karena membunuh ART-nya yang bernama Atun. Lalu tahun 96 dirinya kembali divonis 3 tahun karena membunuh ART-nya yang bernama Srini. Namun saat itu dirinya beruntung karena hanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebab dianggap mengalami gangguan jiwa. Nah, setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol selama setahun, wanita itu pun bebas melenggang, kembali ke rumahnya dan mengubah namanya dari Maria Ursula Tangguh menjadi Renata Tan. Meski hakim mengatakan dirinya tidak diperbolehkan lagi memiliki ART, tampaknya Renata tidak peduli. Dia tetap mempekerjakan ART meski semuanya tidak ada yang tahan bekerja padanya. Bahkan ada ART yang baru 2 hari bekerja sudah minta berhenti. Terakhir pada 2008 Renata mempekerjakan 3 ART sekaligus yaitu Lina, Anissa, dan Satini. Dan seperti kebiasaan sebelumnya yang suka menyiksa, dia pun menyiksa ART-ART-nya yang kemudian berakhir dengan kematian Septiana Maulina alias Lina. Tadinya polisi hanya mengetahui namanya Renata Tan sesuai KTP. Namun untunglah salah seorang investigator mengenalinya sebagai Maria Ursula Tangguh yang sebelumnya pernah membunuh 2 ART. Ketika diinterogasi polisi mengapa dia menyiksa Lina hingga tewas, dengan tenang Renata mengatakan karena Lina malas, lelet, dan kerap berkelahi dengan pembantu lainnya. Renata tidak menunjukkan penyesalan sama sekali dan tidak berusaha menutup-nutupi perbuatannya. Dia merasa apa yang dilakukannya wajar-wajar saja. Lalu ketika polisi menanyai suaminya, sang dokter spesialis anak, pria itu mengatakan tidak tahu menahu aksi keji istrinya. Menurutnya selama ini istrinya bersikap normal. Sangat berbeda dengan pengakuan kedua ART lainnya yaitu Anissa dan Satini yang mengaku kerap dianiaya Renata, dipukuli, dijatah makan. Bahkan sehari sebelum Lina tewas, Satini juga babak belur dihajar Renata sampai-sampai dia terluka dan dibawa ke rumah sakit. Atas kejahatannya itu, Renata Tan kembali diseret ke meja hijau. JPU hanya menuntutnya 20 tahun penjara. Dia mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta. Berdasarkan investigasi polisi, meski memiliki sifat kejam pada ART, sebagai ibu dan istri, Maria Ursula Tangguh alias Renata Tan dikenal baik. Wanita itu pun piawai menutupi perbuatannya sehingga suaminya, sang dokter spesialis, mengaku tidak tahu menahu tentang sikap kejam istrinya meski sebelumnya sang istri pernah membunuh 2 ART. Kasus yang sangat ganjil dan sadis. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.